Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumin nusyur wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini 1 September 2021, 24 Safar 1443. Alhamdulillah, pagi Jumat yang mubarak. Kita bersyukur kepada Allah, kita sehat, keluarga sehat, alhamdulillah. Bagi yang kurang sehat kita doakan. Kenapa orang itu kurang sehat? Allah sayang dengan mereka sebenarnya. Dalam doa kunut disebut falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Engkau lah yang kami puji atas ketentuanmu ya Allah. Allah yang mengatur. Kalau kita itu diuji dengan kesehatan, tapi kita dekat dengan Allah, artinya Allah menjaga. Tapi kalau orang itu diuji tapi jauh dengan Allah, artinya perlulah mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah ya, kita di pagi yang mulia ini bersama Tafsir Al-Munir, surah Alam Nashrah ataupun surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kata ulama, surah Asy-Syarah ataupun Alam Nashrah ini jumlah hurufnya 102 huruf. Berarti kalau dibaca dengan ikhlas, dengan niat ihtisab. Apa itu ihtisab? Merebut ganjaran yang disediakan Allah. Kalau kita baca Quran dengan ikhlas, dengan niat ihtisab, dengan merebut ganjaran yang disediakan Allah, satu huruf 10 berarti 102. Berarti kalau kita baca tambah nolnya satu lagi 1020, 1020. Insya Allah orang tu boleh baca dalam seminit 4 kali. Ayo kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika farghab. Alhamdulillah, 1 menit dapat 4 kali. Karena dalam surah Alam Nashrah ini tidak banyak mad. Jadi boleh dibaca laju, cepat. Tidak banyak mad. Berlainan dengan surah Duha, di sana banyak ada sailan, ada di sana apa tu dhalan. Di sini tidak banyak mad.
Jadi boleh 1 menit 4 kali, berarti berapa? 40. Kalau tadi kalau 1020 kalilah ya 1020 kali 4 berarti 4080. Subhanallah. 4080 semenit. Ini yang diserukan dalam ayat sebelumnya, dalam surah sebelumnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surah Ad-Duha sebelum surah Alam Nashrah, sebut-sebutlah nikmat Allah itu. Agar kita memanfaatkan masa dengan merebut fadilat seperti yang dikatakan tadi dengan niat ihtisab. Apa itu ihtisab? Wah, merebut fadilat, ganjaran, keutamaan, pahala yang disediakan. Jangan buang masa. Kalau buang masa, itu bukan ihtisab namanya. Kalau orang itu buang masa, itu dia menyusahkan hisab namanya. Menyusahkan hisab dia. Baik. Kemarin kita sudah bicara, sekarang bagian ketiga sebenarnya. Kemarin kita dah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sebut satu hadis yang sangat sangat perlu sekali bagi orang yang mencintai alam nasyrah ini. Kita perlu ulang lagi hadis ini. Sewaktu turunnya surah ini, Rasulullah meyakinkan umat dengan mengatakan dalam sabda baginda, abshiru atakumul yusru lan yaghliba usrun yusrain. Subhanallah. Ini kalau orang tak mengaji susah nak faham nih. Dalam ayat asyarah ini ada disebut fa inna ma'al usri yusran. Al usru itu disebut ada alif lamnya. Al usru. Yusrun tidak ada alif lamnya. Yusrun ada tanwin. Ini poin penting dalam surah Asy-Syarah. Poin penting dalam surah Alam Nashrah disebutkan al-usru 2 kali pakai alif lam. Kalau namanya dalam bahasa Arabnya al-ma'rifah, kata nama khas. Usrun disebut tanpa alif lam, bertanwin. Bahasa Arabnya nakirah. Nakirah itu kata nama am. Contohnya apa? Rumah. Kalau rumah itu, kalau rumah khas, the house. Rumah ini. Rumah itu. Rumah tersebut. Itu kata nama khas. Ma'rifah. The house. The book. The car. The man. The people. Orang itu. Ada jelas orangnya. Jelas rumahnya. Jelas mobilnya. Mobil ini. Kalau ada alif lamnya, as-sayyarah, mobil itulah. Kereta itulah. Kalau tidak ada alif lamnya, sayyaratun, mobil. Kereta. Artinya merangkumi semua kereta. Jadi yusrun, tak ada alif lam, artinya kelapangan yang hebat menyeluruh dan semuanya. Subhanallah. Apa maksud hadis ini? Abshiru, gembiralah kamu, cerialah kamu, senyumlah kamu. Atakumul yusur, kamu sudah mendapat kelapangan, kemudahan. Allah sudah memberi kamu kemudahan. La yaghliba usrun yusrain. Satu kesusahan tidak akan dapat mengatasi 2 kelapangan. Artinya bandingannya secara basic dalam ayat ini al-unsur disebut sekali, disebut 2 kali tapi alif lam. Bila disebut pakai alif lam, ada alif lamnya, itu berarti the same, artinya benda yang sama.
Kalau disebut tidak pakai alif lam, berarti benda yang lain. Jadi apa maksud hadis ini? Maksudnya kesusahan itu dua, kesempitan itu satu. Karena al-unsur kesempitan, kesusahan disebut dua kali. Karena ada alif lamnya, itu dikira satu. Usrun, karena tidak ada alif lamnya disebut dua kali, berarti dikira dua. Jadi apa maksudnya? Karena hebatnya Allah mengatur alam ini, lebih banyak kebaikan daripada yang tak baik sebenarnya. Dalam hidup ini lebih banyak yang baik daripada yang tak baik. Orang tuh bangun di malam hari, solat di awal pagi, solat berjamaah, subhanallah. Berapa kebaikan yang dia rebut, yang dia dapat. Subhanallah. Orang tu diuji dengan sakit, diuji dengan musibah. Kalau dia menghadapi musibah itu dengan positif, dengan baik, maka ulama mengatakan apa? Ada bala itu, musibah itu bala nikmat namanya. Bala tapi nikmat. Itu maka orang-orang saleh, Nabi dan Rasul kebanyakan mereka dibala, diuji Allah. Bukankah kita ingat apa tuh ayat dalam surah Al-Mulk tuh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah itu menguji kita ini, hidup ini ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci, maha agung Allah yang menguasai segala-galanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah juga menjadikan maut dan hayah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi kehidupannya ujian. Sakit ujian, sehat ujian. Susah ujian, senang ujian. Yang jelasnya bila bicara tentang kesusahan dan kesenangan, biasanya lebih banyak yang baik daripada yang tak baik. Satu yang tak baik, dua yang baik. Itu secara umumnya. Tapi bila diteliti lagi, mungkin satu yang tak baik itu 10 yang baik, 20 yang baik. Tinggal lagi kepada orang tuh, macam mana dia melihat yang baik itu. Macam mana dia melihat yang tak baik itu. Ini kita perlu lagi belajar. Macam mana boleh melihat yang tak baik itu jadi baik. Melihat yang baik itu jadi tak baik. Tengok pula ayat dalam surah Al-Baqarah, apa dia cakap? Mungkin kamu tidak suka sama sesuatu itu, ternyata itu yang baik untuk kamu. Kamu tidak tahu. Ayat berapa tuh? Ayat 216 suratul Baqarah, halaman 34. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ayat 216 suratul Baqarah halaman 34. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi benda itu kamu tak suka, tapi sebenarnya itu yang baik. Kamu tak melihat secara menyeluruh. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu perkara itu sebenarnya tak baik untuk kamu. Yang kamu suka itu sebenarnya tidak baik. Yang kamu tak suka itu baik. Kamu tidak melihat secara menyeluruh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tak tahu. Bila orang itu dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan tolong dia. Orang itu bersama Allah, dia akan bersama orang beriman, dia akan bersama malaikat, dia akan menjauhi gejala-gejala dosa, para pendosa, para pemaksiat dia akan jauh. Maka dia hidupnya akan dikawal Allah, dikontrol malaikat, disapat oleh nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, kerjasama dengan malaikat, kerjasama dengan manusia-manusia yang ada persekitarannya, baik dia istri, baik dia suami, anak, saudara, sahabat, jemaah, semuanya kerjasama mensupport orang tadi untuk mencari kebaikan. Jadi jangan lupa tuh ya, ayat 216 suratul Baqarah halaman 34. Wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu
tidak suka sesuatu itu sebenarnya itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kamu suka itu sebenarnya tak baik. Pegang handphone tidak dikawal 2-3 jam, 4 jam satu hari. Baik kata. Pikirlah, jawab sendiri. Pegang Quran 20 menit, 30 menit satu hari. Berzikir, berhalaqah menambah ilmu, muhasabah diri, curhat kepada Allah. Subhanallah. Jadi karena belajar di hadis ini karena menarik sekali, lihat nanti Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, halaman 287 edisi Malaysia. Halaman 287 edisi Malaysia. Apa kata Rasulullah di sana? Abshiru, gembiralah kamu. Atakumul yusr, kamu sudah diberi, dilimpahkan kelapangan dan kemudahan. Lan yaghliba usrun yusrain, satu kesusahan tidak akan mampu mengalahkan dua kelapangan. Artinya apa? Dalam hidup ini pasti banyak yang baik daripada yang tidak baik. Yang tidak baik itu sedikit. Tapi macam mana kita melihat yang tidak baik itu tidak baik? Macam mana kita melihat yang baik itu baik? Yang susahnya bila manusia itu dikawal oleh nafsu yang jahat, bila dipengaruhi oleh syaitan al-la'in, syaitan yang terkutuk, silap-silap orang itu melihat yang tak baik itu jadi baik, yang baik jadi tak baik. Ini perlu lagi ya. Perlu lagi belajar melihat yang baik jadi baik, yang tak baik jadi tak baik. Ini ayat berapa ini? Ayat 8 surah Fatir, halaman 435. Subhanallah. Hebatnya panduan Al-Quran ini ya. Allah memperingatkan dalam ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ayat 8 surah Fatir halaman 435. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Fa inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Inna Allah 'alimun bima yasna'un. Afaman zuyyinalah su'u amali fara'ahu hasana. Ada manusia itu yang jelek itu dilihatnya baik. La ilaha illallah. Ya ilaha illallah. Ada manusia dilihatnya yang jelek itu baik. La ilaha illallah. Terbalik. Itu maksudnya di sini ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, tadi ayat 8. Kalau kita lihat ayat 6, lihat ayat 5. Kalau kita bicarakan ayat ini setengah jam dah habis. Mungkin besok lusa kita ada masa untuk membincangkan ayat 5 dan 6. Sekarang kita ambil ayat 8 saja dulu. Tapi memang ada hubung kaitnya, ada konteksnya dengan ayat sebelumnya. Afaman zuyyina lahu su'u amali far'ahu hasana. Ada orang tuh yang dilihatnya yang jelek itu baik. Baik bagi dia. Macam mana mau menegurnya, macam mana mau mengubahnya? Dilihatnya yang tak baik itu jadi baik. Maka ada dalam doa ya. Doa apa katanya? Doa itu sangat baik sekali. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Tak silap doa itu doa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti boleh kita semak ya. Boleh tanya guru-guru ini doa siapa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang baik itu jadi baik dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Berilah kami kemampuan untuk melihat yang tak baik itu jadi tak baik dan beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Kita lihat ayat tadi ya, ayat 8 surah Fatir. Afaman zuyyina lahu su'u amalih. Ada orang tuh yang ditazyin. Ini tazyin nih yang hebat nih.
Tazyin ini kita kena belajar. Tazyin dihiasi yang jelek itu nampak baik. Tazyin berarti apa? Ada muzayyin. Ini istilah baru ya. Ada muzayyin, ada yang menghiaskan baginya. Siapa itu? Itu yang tersebut dalam ayat 6. Asyaitan. Orang yang dihiasi oleh setan perbuatan yang jelek itu jadi baik. Fara'ahu hasanah, lalu dilihatnya baik. Fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Orang itu dikontrol Allah. Allah sesatkan orang itu. Kenapa? Karena dia pilih syaitan. Syaitan sudah berjanji dengan Allah. Tengok ayat dalam surah Al-A'raf. Dia minta kepada awal-awal dia minta kepada Allah. Dia bersumpah lagi. Sebut nama Allah lagi. Nak menyesatkan anak Adam ni. Subhanallah. 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 Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa katanya? Tengok ayat 14 surah Al-A'raf halaman 152. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, ini panjang ceritanya. Setan meminta kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam bekerja keras sampai hari kiamat. Wah. Setan meminta kepada Allah nak menyesatkan umat manusia Bani Adam sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Innaka minal munzarin. Ya silakan. La ilaha illallah. Itu dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf. Kalau dilihat pula dalam surah Al-Hijr ada juga ceritanya. Sana ada Rabbi. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia berdoa, Rabbi, ya Rabbi katanya. Setan pun manggil ya Rabbi, ya Rabbi. Ayat 36 surah Al-Hijr. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, kasihlah saya peluang untuk menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Tadi surah Al-A'raf ayat 14 ya. Di sana tidak ada Rabbinya, di sini ada Rabbinya. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbi, kasihlah saya kesempatan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Oh, subhanallah. Jadi hati-hati dong ya. Ayat Fatir ini karena dipelajari, memang ada ditegaskan dalam Quran, orang itu susah nak berbuat baik. Kenapa? Dilihatnya yang tak baik itu, dilihatnya yang baik itu jadi tak baik, yang baik jadi tak baik. Terbalik. Karena ada apa di tazyin namanya. Zayyana yuzayyinu tazyin, dihiaskan. Afaman zuyyina lahu su'amalihi fara'ahu hasana. Tidakkah engkau perhatikan orang itu dihiaskan baginya perbuatan yang jelek itu jadi baik? Fa innallaha yudhillu man yasha. Allah akan menyesatkan orang dipilihnya. Wa yahdi man yasha. Akan dibimbingnya orang yang dipilihnya. Kerja Allah tu ya. Kerja Allah. Ingin baik, Allah akan tolong. Tak mau baik, Allah akan biarkan. Pilihlah yang baik supaya ditolong Allah. Karena Allah itu maula. Allah itu penolong, pembantu. Dalam surah Al-Hajj ayat terakhir dikatakan, wa'tasimu billahi huwa maulakum. Peganglah ajaran agama Allah itu, belajar dan belajarlah. Setelah belajar sudah tahu, peganglah erat-erat, genggamlah dengan kuat. Pegang dengan erat, genggam dengan kuat. Huwa maulakum. Allah itu maula yang akan menolong kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita masih bersama hadis halaman 287 surah apa tuh? Tafsir Al-Munir edisi Kuala Lumpur. Kalau mau melihat edisi Jakarta halaman 578. Rebutlah Tafsir Al-Munir ini ya. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang pencinta Tafsir Al-Munir.
karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan dia mencari kita nanti dari kemudian. Ya Allah, mana orang-orang yang membaca tafsir aku itu? Ternyata sudah ada edisi Malaysia, sudah edisi Indonesia yang sudah ada. Mana orang-orangnya? Mungkin saja nanti ya dari kemudian Dr. Wahbah dia tidak akan mengabaikan kita, dia akan mencari orang-orang yang menyebut namanya, mendoakannya. Kita sebut rahimahullah, 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 rahimahullah. Hari-hari kita sebut, dia pasti menikmati doa rahmat yang kita sebut di dalam pusaranya, di dalam kuburnya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, merahmati kita juga, merahmati pencinta tafsir Al-Munir, merahmati pencinta Al-Quran, merahmati pencinta jannah, pencinta surga, amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma tkub lana kulla khair. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qulta wa qawlukal haq. Wa'tasimu billahi wa maulakum. Fa anta maulana. Fa anta maulana. Fa anta maulana. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.